Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menyampaikan duka mendalam bagi seluruh keluarga dan saudara kita di Sumatera yang menjadi korban bencana. Semoga mereka yang wafat diterima di sisinya, dan yang ditinggalkan diberi kekuatan. Dalam duka ini, mari kita saling mendoakan dan berdiri sebagai satu bangsa, karena rasa sakit mereka adalah rasa sakit kita juga. Bila kita belum mampu memberi bantuan langsung, setidaknya doa kita menyertai para korban. Bencana besar di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh bukan lagi musibah biasa. Ini adalah potret telanjang dari kerusakan lingkungan yang dibiarkan puluhan tahun, dan kini meledak tepat di depan mata. 147 juta hektar hutan hilang sejak 1950 hingga 2014, disusul pembabatan masif 2022 hingga 2024, serta puluhan juta hektar tambang mangkrak. Semua bercampur menjadi bom waktu yang kini pecah dalam bentuk banjir, longsor, dan air bah. Sementara rakyat berjuang menyelamatkan diri, para elit malah sibuk saling tuding atau memoles citra. Akar persoalan sudah jelas. Tata ruang berantakan, izin hutan sembarangan, sawit merajalela, tambang tanpa reklamasi, dan negara yang selalu telat merespons. Video ini akan membahas siapa yang mestinya bertanggung jawab, dan apa yang harus dilakukan sebelum Indonesia benar-benar tenggelam lebih cepat dari prediksi 2050. Kesadaran publik harus tumbuh sekarang, karena hutan yang hilang tak bisa kembali dalam semalam. Bencana ini sudah melewati batas wajar. Ini bukan sekadar banjir dan longsor yang cukup disikapi dengan ucapan bela sungkawa. Kita sudah masuk fase saling tunjuk. Semua merasa paling bersih, padahal tanah tempat kita berpijak pun ikut turun. Mau sampai kapan saling menyalahkan sementara air terus naik dan rumah-rumah tenggelam? Drama siapa paling benar tidak menyelamatkan siapapun. Hilangnya 147 juta hektar hutan bukan angka sepele, hampir setengah pulau Sumatera. Lebih dari 50% lenyap di era Orde Baru, dan sisanya di era SBY. Jadi kalau hari ini ada pejabat yang rajin tampil dengan simbol kepedulian, mohon maaf, secara moral mereka lebih pantas memanggul balok kayu dari warisan pembabatan masa lalu. Tak ada pihak yang benar-benar bersih. Dalam 2 tahun terakhir saja, 2022 hingga 2024, Sumatera kehilangan 1 hingga 1,2 juta hektar hutan. Itu bukan kecolongan, itu bisnis yang tetap berjalan, moral belakangan. Pejabat, mafia kayu, pengusaha, semua terlibat. Ditambah sebagian masyarakat yang ikut merambah karena negara pun abai. Rapat Komisi 4 yang dipimpin Titik Soeharto hanya membuat geleng kepala. Mereka tampak berapi-api seolah masa lalu tak pernah terjadi. Padahal kroni-kroni masa Orde Baru dahulu kaya karena industri kayu. Rakyat yang panen bencana hari ini, bukan mereka. Aturan untuk mengukur kerusakan lingkungan sudah ada sejak awal 2000-an, tapi hasilnya nihil. Pejabat baru sibuk gaya, pejabat lama pergi tanpa laporan, dan hutan terus hilang. Rakyat sudah jadi korban, rumah hanyut, tapi para pejabat masih sibuk memperdebatkan gelar pahlawan. Lalu pernyataan Presiden Prabowo, bahwa sawit juga pohon, membuat para peneliti tepuk jidat. Secara ekologis sawit tak menggantikan hutan. Ia menyerap jauh lebih sedikit air, membuat aliran permukaan meluncur ke sungai sehingga banjir jadi langganan. Ini fakta ilmiah, bukan teori grup WhatsApp. Kebijakan sawit harus direvisi, bukan diperluas. Komisi 4 pun menyalahkan Menteri Raja Juli, padahal ia baru setahun bekerja. Kerusakan puluhan tahun tidak bisa diperbaiki dalam 12 bulan. Kayu-kayu hanyut juga bukan kayu lama. Potongannya masih baru, jelas ditebang belum lama, dan bukan rakyat biasa yang mampu menebang sebanyak itu. Kami ini bergerak hanya bermodal power bank, bukan APBN. Tapi justru kamilah yang turun langsung mengurus logistik, menyalurkan donasi, memastikan bantuan sampai ke warga. Saya tahu rasanya. Dulu saya pernah galang dana untuk Poso sampai ratusan juta. Siapapun bisa membantu, tidak perlu kaya, yang penting niat. Rekening saya pun bisa diaudit kapan saja. Sudah saya kosongkan demi transparansi. Coba kalau pejabat bisa seterbuka itu, pasti nasib negeri ini jauh berbeda. Pesan saya sederhana, pejabat, pengusaha, siapapun yang punya jabatan, berhentilah saling memaki. Anda itu panutan, bukan konten roasting. Kita sedang menghadapi ancaman tenggelam 2050. Ini bukan ajang siapa paling benar, tapi siapa paling cepat bikin solusi. Untuk Presiden Prabowo,
kami masih mendukung. Tapi tolong, setiap kata harus dipikirkan. Negara sedang genting. Rakyat butuh ketegasan, bukan ucapan yang makin memperkeruh keadaan. Bapak Presiden bukan komentator televisi. Yang membuat miris, di tengah kekacauan ini para elit justru sibuk membangun pencitraan. Ada yang tiba-tiba muncul sebagai pahlawan dadakan, ada yang sengaja turun ke lokasi bencana ditemani kamera 8K, ada yang tampil di TV seolah dirinya penyelamat negara. Padahal kalau ditelusuri, sebagian besar mereka adalah bagian dari kerusakan yang hari ini kita rasakan dampaknya. Tapi saat panggung terbuka, semua ingin terlihat paling peduli, paling bersih, paling suci. Meskipun tangan mereka masih basah oleh izin-izin hutan yang mereka tanda tangani sendiri. Kita hidup di negeri yang mudah lupa siapa yang memulai kerusakan, tetapi sangat cepat mencari kambing hitam. Bertahun-tahun hutan ditebang, sungai digali dan ditimbun lagi, tanah dikeruk tanpa tanggung jawab, kawasan lindung diutak-atik diam-diam. Semua diam ketika kerusakan berjalan. Tapi begitu banjir menghanyutkan rumah dan sawah, semua orang panik sambil sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Seperti bencana muncul begitu saja tanpa ada proses panjang yang menyebabkannya. Lebih parah lagi, pejabat yang bicara soal bencana sering tidak mengerti bencana. Yang bicara soal hutan tidak paham apa bedanya hutan alam dengan kebun industri. Yang mengomentari tambang belum tentu pernah turun ke lubang tambang. Yang ngotot soal sawit tidak tahu bagaimana tanah gambut yang disentuh tangan saja rasanya seperti spons karat. Inilah wajah negara. Banyak berbicara, minim pengetahuan, tidak mau belajar, cepat lupa, tapi sangat ahli membuat alasan. Itulah sebabnya setiap kali bencana datang, pertanyaan pertama bukan, apa yang harus diperbaiki? Tetapi, siapa yang bisa disalahkan? Lalu muncullah drama, rapat darurat, konferensi pers terburu-buru, pejabat saling tunjuk, staf ahli muncul dengan data dadakan, tagar ramai di media sosial. Sementara rakyat yang rumahnya hanyut hanya bisa bilang, kami butuh makanan, bukan debat. Bencana ini bukan hanya soal air bah atau tanah longsor. Ia menjadi cermin yang paling jujur tentang rapuhnya fondasi negara ini. Kita seperti membangun rumah mewah di atas tanah retak, kemudian marah ketika rumah itu runtuh. Padahal retakannya sudah terlihat sejak lama. Dari izin tambang abal-abal, pembukaan hutan tanpa reklamasi, hingga budaya cuci tangan berjamaah yang dianggap lumrah. Yang paling menyakitkan, rakyat yang tidak pernah ikut tanda tangan izin apapun justru yang menanggung semuanya. Kehilangan rumah, kehilangan tanah, kehilangan anggota keluarga. Sementara orang yang menandatangani izin kerusakan duduk nyaman di ruangan ber-AC sambil meminum kopi premium, dan berkata di TV, kami sedang evaluasi. Rakyat tidak butuh evaluasi yang cuma jadi alasan rapat sambil makan lemper. Rakyat butuh keputusan nyata dan keberanian politik. Saat air naik, tidak ada gelar, retorika, atau janji kampanye yang bisa menghentikan bencana. Yang justru paling menyakitkan adalah ketika masyarakat harus bergerak sendiri, menggalang dana, mengirim bantuan, membuka dapur umum, karena itu menunjukkan betapa kosongnya kepemimpinan hari ini. Negara yang seharusnya hadir malah sibuk pencitraan dan berlubang di semua sisi. Kita ini negara besar, tapi para pemimpin sering tenggelam dalam rasa kebesaran itu sendiri. Rakyat tidak butuh pemimpin yang selalu benar, hanya pemimpin yang mau turun tangan tanpa drama, sesuatu yang tampaknya sulit bagi mereka yang hidup nyaman di atas penderitaan rakyat. Akar masalahnya adalah mentalitas pejabat yang alergi tanggung jawab. Setiap bencana, polanya selalu sama, pura-pura kaget, menyalahkan pihak lain, muncul dengan kamera dan celana digulung, melontarkan janji evaluasi, lalu menghilang begitu air surut. Rumah rakyat tetap hancur, tapi pejabat kembali sibuk agenda dan makan malam. Sementara itu, rakyat masih menderita. Siklus ini terus berulang seperti sinetron tanpa akhir. Padahal sekarang rakyat tidak bisa lagi dibodohi. Ada data, ada rekaman, ada citra satelit dan drone. Semua bukti kerusakan nyata. Mereka tahu mana yang salah urus, mana yang disengaja, dan mana yang murni ketidakbecusan. Yang membuat geram, pejabat yang bertahun-tahun menguasai hutan, tambang, dan energi tiba-tiba tampil sebagai pemerhati lingkungan. Duduk di kursi empuk hasil eksploitasi, berbicara tentang kelestarian. Mereka ingin terlihat pahlawan, padahal jejak kerusakan yang mereka tinggalkan lebih panjang dari antrean bansos di hari pertama bencana.
Puncak absurditas terjadi ketika pejabat masih berani menasihati rakyat, padahal rakyat tak pernah diberi ruang bicara, tak pernah dilibatkan dalam rencana jangka panjang, dan tak pernah mendapat informasi jujur tentang nasib tanah mereka. Ini sudah masuk level komedi gelap negara. Bencana yang terjadi bukan semata alam yang murka, tapi sistem yang rusak dari akar. Gunung dikeruk, sungai dialihkan, gambut dikeringkan, hutan lindung diberi izin, tambang meninggalkan luka permanen. Semua diwariskan seperti utang yang bunganya selalu rakyat yang bayar. Saat banjir dan longsor datang, pejabat buru-buru menyebutnya takdir. Takdir dari siapa? Dari tangan yang menandatangani izin dan pengawasan yang dibiarkan lemah? Jika semua diserahkan ke takdir, apa gunanya kementerian, DPR, dan badan pengawas yang dibiayai rakyat? Kita punya anggaran dan aparat. Yang tidak kita punya hanyalah komitmen jangka panjang. Akhirnya pola yang sama selalu terulang. Desa hancur, korban jatuh, janji diulang, dan kesalahan dilempar kemana-mana. Rakyat kehilangan rumah dan ladang, sementara pejabat menyuruh sabar dari rumah mewah yang tak pernah banjir. Sabar itu penting, tapi perut kosong tidak bisa diisi ceramah moral. Lebih parah lagi, kritik dianggap serangan. Seolah jabatan adalah warisan keluarga, bukan amanah rakyat. Padahal pemerintah yang bekerja buruk memang wajib dikritik. Itu inti demokrasi. Kalau alergi kritik, lebih baik buka warung bakso. Dan setiap kali bencana meledak, responsnya sama. Birokrasi terpaku, elit sibuk debat, konferensi pers bertebaran. Hasilnya tak berubah sejak puluhan tragedi sebelumnya. Aceh, Kalimantan, Lapindo, kebakaran hutan, NTT, Palu, Jabodetabek, hingga kini Sumatera. Semua konsep tata ruang berhenti di slide dan pidato, sementara rencana pemulihan mati di meja rapat. Pejabat sibuk membangun citra untuk 2029, bukan memikirkan bagaimana rakyat bertahan hidup pada 2030. Bencana dijadikan panggung politik, bantuan dijadikan konten, dan air mata rakyat berubah menjadi materi kampanye. Sementara masyarakat biasa bergerak tanpa kamera, sekadar memastikan ada yang bisa makan dan tidur layak hari itu. Kontrasnya jelas. Yang merusak adalah para elit, tapi yang memperbaiki justru rakyat kecil. Dan ironi ini akan terus berulang sampai kita berani membenahi segalanya. Dari hutan, tambang, izin, birokrasi, hingga mental pejabat yang menjadikan negeri ini panggung pribadi. Selama ini negara menyebut bencana sebagai musibah alam, padahal banyak diantaranya adalah hasil keputusan politik. Hutan ditebang, tambang dibiarkan menganga, sungai dialihkan, gambut dikeringkan, sawit ditanam sampai ke mata air. Tapi begitu banjir datang, narasinya selalu sama. Ini bencana alam. Padahal ini bencana buatan manusia, bukan petani kecil, tetapi mereka yang memegang pena izin. Semua merasa bersih, seolah longsor terjadi tanpa tambang, dan banjir datang tanpa hutan digunduli. Ketika rakyat bertanya, justru dianggap menggaduh. Padahal kegaduhan sesungguhnya ada di area konsesi. Kini bencana besar membongkar semua borok. Rumah runtuh, kepercayaan ikut runtuh, kayu hanyut, martabat pemerintah ikut hanyut, tanah hilang, harapan ikut lenyap. Sebagian elit masih sibuk menghitung peluang politik, bukan masa depan rakyat. Karena itulah negara tampak rapuh, pemimpin lebih memikirkan 5 tahun kekuasaan daripada 50 tahun keberlanjutan. Aturan pun berubah mengikuti kepentingan, bukan sains, dan kerusakan lingkungan terus terjadi bukan karena kurang regulasi, tetapi karena regulasi bisa dinegosiasikan. Akhirnya, rakyatlah yang menanggung akibatnya. Mereka tidur di pengungsian sementara para perusak tidur di hotel. Rumah yang hilang milik rakyat, bukan milik pejabat. Dan kenyataan pahitnya, keadaan tidak akan berubah jika kita tidak berani menyebut akar masalahnya. Ini bukan bencana alam, ini bencana tata kelola. Dan selama tata kelola tidak dibenahi, bencana akan terus datang, semakin sering dan semakin menyakitkan. Presiden juga pernah memiliki konsesi besar di Aceh, dan masih ada ratusan ribu hektar lewat kertas Nusantara. Jika ingin bicara lingkungan, konsistensi harus dimulai dari diri sendiri. Ditambah lagi 40 juta hektar lahan bekas tambang mangkrak. Kalimantan Selatan dan Timur sudah seperti permukaan bulan, penuh lubang. Setiap bencana muncul, negara bertindak seolah terkejut, padahal peringatan sudah bertahun-tahun. Rencana panjang hanya berhenti jadi dokumen,
Dan ketika rakyat bersuara, pejabat justru baper dan anti kritik. Sementara itu, masyarakat dan komunitaslah yang turun langsung membantu, bukan uang reses para pejabat yang mestinya bisa dipakai menolong korban.